Laporan Pratikum, Pengukuran Unsur Iklim Lingkungan. Anemometer Ernawati 2502011, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang informasi mengenai keadaan cuaca dan iklim merupakan hal yang sangat penting bagi pihak-pihak yang memanfaatkan informasi keadaan cuaca seperti pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat umum lainnya. Informasi tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya sebagai bahan pendukung perencanaan pembangunan, mulai dari sektor transportasi, pertanian, perekonomian, sampai dengan sektor kesehatan. Di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merupakan badan resmi yang bertugas untuk menyediakan dan mendistribusi data keadaan cuaca kepada para pihak yang membutuhkan data tersebut. Saat ini, kebutuhan informasi cuaca sudah semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya pihak yang menggunakan dan memanfaatkan informasi tersebut. Oleh karena itu, BMKG diharapkan dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, dan tepat. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dalam upaya menjawab tantangan tersebut menjadi semakin penting, sehingga penggunaan metode-metode baru yang dapat mengkombinasi kebutuhan akan informasi cuaca yang semakin kompleks. Anwar 2017. Tujuan penggunaan anemometer: mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Alat dan bahan: alatnya itu ada anemometer, HP, atau alat tulis, sedangkan bahan itu angin. Cara kerja: hasil dari pengamatan selama 7 hari. Pembahasan: berdasarkan hasil monitoring cuaca selama 7 hari pengamatan pada 22 April sampai 28 April 2026. Fluktuasi kecepatan angin di lokasi penelitian tercatat menggunakan anemometer mangkok, cup, atau anemometer dengan ketinggian standar 2 meter di atas permukaan tanah. Secara umum, data menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan angin harian berada pada kisaran 1-2 hingga 2-8 yang dikategorikan sebagai angin sepi lemah menurut skala Beaufort. Puncak kecepatan angin tertinggi tercatat pada hari ketiga dan kelima, di mana hembusan angin meningkat pada siang hari yang dipicu oleh perbedaan tekanan atmosfer yang cukup kontras akibat suhu udara yang tinggi. Sebaliknya, pada hari ke-6, intensitas angin menurun drastis bersamaan dengan kondisi cuaca mendung dan kelembaban udara yang tinggi sebelum terjadi presipitasi. Ditinjau dari aspek agrometeorologi, pola pergerakan angin selama seminggu ini memberikan pengaruh yang stabil terhadap lingkungan mikro tanaman. Kecepatan angin yang meningkat pada hari pertama hingga keempat sangat mendukung proses sirkulasi udara di sekitar tajuk tanaman, yang secara tidak langsung menjaga keseimbangan konsentrasi CO2 untuk mendukung fotosintesis. Namun, peningkatan kecepatan angin pada hari kelima perlu diwaspadai karena dapat memicu laju evapotranspirasi yang lebih tinggi sehingga kebutuhan air tanaman meningkat. Secara keseluruhan, data anemometer selama 7 hari ini menunjukkan bahwa kondisi mekanis udara di lokasi pengamatan masih berada dalam batas normal dan sangat kondusif untuk pertumbuhan vegetatif tanaman tanpa adanya risiko kerusakan mekanis akibat angin kencang. Kesimpulan: berdasarkan hasil pengamatan selama 7 hari dapat disimpulkan bahwa fluktuasi kecepatan angin di lokasi penelitian tergolong stabil dengan rata-rata berkisar antara 1-2 hingga 2-3 yang termasuk dalam kategori angin sepayungan. Dinamika kecepatan angin ini dipengaruhi secara langsung oleh faktor klimatologi lainnya, terutama suhu dan tekanan atmosfer, di mana kecepatan tertinggi cenderung terjadi pada siang hari. Secara agroteknologi, kondisi angin tersebut sangat mendukung sirkulasi udara dan kestabilan gas karbon.
dioksida di sekitar tengkuk tanaman untuk proses fotosintesis tanpa menimbulkan resiko kerusakan mekanis. Meskipun demikian, pemantauan melalui anemometer tetap krusial untuk mengantisipasi peningkatan laju evapotranspirasi dan menentukan waktu aplikasi tindakan budidaya yang tepat agar efektivitas pemeliharaan tanam tetap terjaga secara optimal. Daftar pustaka. Terima kasih. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos.